Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Ayub 33 ayat 26. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tentu mengenal satu tokoh Alkitab di dalam sejarah penulisan Alkitab yang bernama Ayub. Di dalam Ayub 1 ditunjukkan ada paling tidak 4 alasan mengapa Ayub ini menjadi sebuah tokoh atau juga kisah kehidupannya begitu dramatisir tetapi dia tetap setia. Dia adalah orang yang saleh, orang yang setia, takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran. 4 hal ini ditunjukkan kepada diri seorang Ayub untuk menunjukkan kepada kita bagaimana Ayub bisa bertahan dalam setiap cobaan yang dia alami. Seperti yang kita ketahui di dalam penulisan Alkitab, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Namun atas pencobaan iblis dituliskan di dalam Ayub 1, Ayub mengalami musibah yang hebat. Dia nyaris kehilangan segalanya. Dia kehilangan anak-anaknya, anaknya yang mati. Tapi bukan hanya itu, dia juga kehilangan harta bendanya yang cukup banyak. Dan bahkan Alkitab menuliskan dia adalah orang yang kaya pada waktu itu di daerah timur. Tapi dia juga mengalami sakit kulit yang menjijikkan. Dan hanya tersisa istrinya yang meminta dia mengutuki Tuhan. Lalu dia juga memiliki teman-teman pada waktu itu yang datang untuk mengemukakan pendapat mereka dan bahkan menghakimi Ayub. Mereka menuntut Ayub supaya mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Lalu ada seorang teman Ayub yang paling muda dari semuanya bernama Elihu. Dia tidak ikut menghakimi. Elihu berbeda dari teman Ayub yang lainnya. Ia justru menunjukkan solusi. Ia bertindak sebagai saudara Ayub. Elihu mengatakan demikian, tidak boleh berbantah dengan Allah. Allah itu berfirman dengan berbagai cara, termasuk untuk menegur. Dalam ayat 13 sampai 17. Allah itu maha adil dan maha kuasa, dan sebab itu berdoalah kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Inilah yang menjadi renungan hari ini. Ini adalah perkataan Elihu kepada Ayub, meminta kepada Ayub supaya berdoa kepada Tuhan, memberikan solusi, sahabat yang menolong Ayub. Elihu menunjuk bahwa Allah sangat murah hati dan bahkan lebih berkuasa terhadap manusia. Manusia tidak berhak menuntut kepada Allah walau banyaknya pergumulan atau perkara yang dialami. Walau banyak perkara atau pergumulan yang tidak kita mengerti, yang tidak dimengerti oleh manusia. Sebab itu salah satu hal yang dapat kita terima dan kita renungkan melalui firman hari ini adalah bagaimana supaya kita tidak jemu-jemu berdoa. Jangan menghakimi Tuhan. Jangan merasa bahwa Tuhan telah menjauh dari kita atau Tuhan tidak mengindahkan doa kita. Inilah nasihat Elihu kepada Ayub. Dan dengan nasihat Elihu ini, Ayub akhirnya sadar diri dan merendahkan diri di hadapan Allah. Dia berdoa dan doanya dikabulkan Allah. Allah mengaruniakan anak dan melipat gandakannya bagi keluarga Ayub. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak mungkin pergumulan atau kesusahan yang kita alami. Bagi kita, mungkin dengan itu kita sangat menderita. Atau berpikir bahwa Tuhan sepertinya tidak adil. Pernahkah saudara mengalami situasi di mana kita merasa Tuhan tidak adil? Kesehatan saudara diambil, harta benda saudara juga diambil, orang-orang yang saudara kasihi, anak, orang tua, atau orang terdekat Tuhan ambil. Kehidupan kita sepertinya kacau balau. Pernahkah kita mengalami semua itu? Mendekati seperti penderitaan Ayub.
Tetapi dalam kondisi itu, tetaplah berdoa. Doa adalah kekuatan kita. Ketika kita berdoa, kita mengalami kekuatan. Orang yang tidak pernah berdoa tidak akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ada kekuatan, ada kuasa di balik doa. Kita berseru kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Marilah kita berdoa menyerahkan seluruh penderitaan kita kepada Tuhan Allah. Dia akan berkenan mendengarkan. Bahkan Dia berkenan memulihkan. Tidak ada keadaan yang tidak dapat dipulihkan oleh Tuhan. Kesehatan bisa dikembalikan. Harta benda bisa dilipat gandakan. Kerugian bisa menjadi nantinya keuntungan. Semua itu sangat mungkin bagi Tuhan. Asalkan kita setia dan berdoa kepadanya. Jangan jemu-jemu berdoa. Jangan berhenti meminta kepada Tuhan. Jangan berhenti berseru kepada Tuhan. Saudara-saudari, marilah hari ini kita merenungkan firman ini. Seberapa besar pun pergumulan kita, mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dia akan memulihkan kita. Semoga firman ini memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah, pencipta, pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu untuk kami. Terima kasih untuk firman yang hidup yang sudah kami dengarkan. Kami belajar dari Ayub hari ini, bagaimana kehidupannya, kesetiaannya, kesalehan, kejujurannya. Walaupun dia hampir terjatuh dengan semua penderitaan itu, tetapi dia akhirnya berdoa dan mengalami pemulihan. Tuhan, mungkin banyak di antara pendengar firman hari ini yang juga sedang menderita, memerlukan bantuan, pertolongan, dan pemulihan Tuhan. Ya Tuhan, berikan kekuatan, berikanlah penghiburan kepada kami semua. Kiranya kami dimampukan menjalani segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya siapapun yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang bergumul Tuhan berikan jalan keluar. Dan kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu kiranya hadir menuntun membimbing kami, supaya kami memperoleh kekuatan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Kepada saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom.